ini loh, kan banyak ya orang di luar sana tuh yang anggap filsafat masih bersifat mandangnya tuh kasar. Iya, gue juga makanya tadi yang gue bilang terlalu berteoritis nih kira-kira. Iya. Jadi menghasilkan ideologi baru kan tuh bahaya nggak bahaya ya? Iya. Orang sampai sekarang juga kalau bisa gue tanya, masih sekolah, Mas? Enggak sih, gue lihat gue di mana, di UI yang mana, filsafat. Oh hati-hati ya, gitu. Pasti kan. Oh langsung negatif, stigmanya ada pasti nih. gitu. Oh hati-hati loh, gitu Oke, segala macam. berarti stigmanya ada nih. Radikal. Yang radikal gitu Radikal dikit. ya, Dan oke. itu tuh rata-rata emang udah dari sananya. Oke, berarti bukan karena filsafatnya. Bukan karena filsafatnya. Apa maksudnya agama itu mendukung ilmu filsafat atau ya otomatis pasti agama harus di atas ilmu segala Iya, ilmu kan? betul. Nah ini berarti emang aslinya dia bertolak belakang atau gimana? Pada zaman Atau sebagai penyelamat dari ilmu filsafat? dia udah mulai sadar di masa dia kenapa filsafat dan teologi agama dipandang secara dikotomi hitam dan putih, kayak gak bisa menyatu gitu. Oke, nih kita lanjut di segmentasi yang kedua. Ini mulai agak gelap, tapi nggak sih, cukup lah. Cukup ya, cukup. Kita mulai jadi anak senja sekarang. Kita lagi disuruh party. Iya, lagi Senopati, tapi kita tidak boleh party, jangan ya. Sedikit-sedikit. Dikit tipis-tipis boleh. Oke. Nah. Kalau bisa jangan. Ya, tahu sendiri kenapa ya. Iya. Oke, jadi kalau yang tadi mungkin sebelumnya kalian udah nonton kita tentang perjalanan Akbar yang amazing, ajaib ya kan, incredible lah pokoknya, unbelievable, mind blowing, bisa masuk UI dengan homeschoolingnya ya kan. Wah, Which is nggak ada yang nggak mungkin, tapi maksudnya kayak keren banget bareng parah. Alhamdulillah. Nah, sekarang gue pengen ini kan tentang lu sekarang milihnya jurusan ilmu filsafat. Betul. Satu di antara 3 jurusan yang lain yang lu pilih pasti kan. Yoi. Kenapa dan ya kenapa lu milih ilmu filsafat dari sekian banyaknya jurusan gitu? Apa kalau orang yang sangat thinker jauh banget gitu? Sebenarnya Teoritis, gitu. di video sebelumnya kan gue udah sempat bilang tuh, pertama yang lu nanya pilihan gue komunikasi, kedua antrop karena gue pengen tahu, ketiga filsafat karena gue butuh. Nah jadi urutan gue milih PTN tuh gini, yang komunikasi karena gue ngerasa prospek kerjanya general dan banyak, antropologi karena gue pengen tahu, gue penasaran mempelajari itu, dan filsafat gue milih filsafat tujuannya sebagai ini aja, bukan basis sih, sebagai bekal pemikiran gue untuk mengatasi permasalahan hidup gue. Oke. Permasalahan hidup lu nih. Iya. Jadi maksudnya ada kaitannya antara permasalahan hidup dengan jurusan yang ngambil ilmu filsafat nih? Wah, sangat banyak ya dari berbagai macam teori yang lu pelajarin. Kalau misalnya lu kaitin dengan fenomena yang lagi ada dalam hidup lo, itu bisa banyak berguna. Banyak menyelesaikan lah ya, Iya. solving problem ya? Iya. Karena karena ibaratnya lu lagi chaos, lagi caur gitu ya kan. Iya. Terus taunya ada nih teori yang mendukung atau enggak yang bisa mengatasi gitu loh. Itu kan kayak enak aja gitu. Tapi kan kalau yang kayak gitu berarti kan kita bisa juga pilih psikologi dong. Beda. Kalau Bedanya gimana? psikologi itu kalau misalnya Kan sama-sama psikologi itu udah lebih kepada ilmu yang modern Ki, udah lebih kepada ilmu mendekati ilmu pasti yang kayak lu belajar ini jawabannya ini. Sedangkan kalau di filsafat hampir gak ada jawaban final, kayak misalnya lu nanya ini hampir semua murid jawabannya beda. Berarti di situ kita benar-benar terpacu. Iya, dipacu untuk ini lo. kita jalan pikirnya tuh kemana. Iya, didongkrak lah cara mikir lo tuh gimana anjir. Tapi yang intinya adalah kita Wih. di-trigger untuk apa? Menyelesaikan masalah hidup atau menciptakan teori-teori baru. Kalau itu kan jadinya kan bisa bertolak belakang dengan segala hal yang udah ada di dunia ini kan. Itu kembali kepada pengaplikasian diri lo aja. Kalau misalnya Bijaksananya lah ya. iya, Bijaksananya. lo pengen ngegunain itu kayak gimana. Oke. Soalnya ada juga teman gue yang mau masuk filsafat ya karena dia ngerasa having fun aja dengan mempelajari itu gitu. Nah, tadi balik lagi ke yang tadi lu bilang nih, dengan kaitannya antara dengan masalah hidup, permasalahan hidup gua yang pernah dimiliki, terus tahu-tahu kebantu dengan ilmu filsafat itu maksudnya terbantunya gimana? Atau misalnya bisa lu ceritakan sedikit permasalahan jenis apa nih, yang apakah emang permasalahan unik atau gimana, yang nggak mesti terlalu dibeberkan ya kan, yang nggak mesti terlalu dicurhatin, itu gimana kira-kira? Kalau untuk ngebahas lebih lanjut masalahnya gue nggak akan jelasin.
Tapi kita Gak bisa kepo juga kan. tapi bisa kita analogikan dengan permasalahan anak muda yang paling sering lah, apa sih? Cinta, ya kan? Oke. Oh, masalah hati berarti. Bisa kita analogikan, tapi masalah gue sebenarnya bukan di situ sih. Oke. Bukan cinta masalah gue. Oke. Tapi maksudnya lu ngambil contoh yang paling Iya, yang paling mainstream iya, lah, banyak dan ya. relate lah sama penonton Yang di sini. inklusif banget ya, cinta lah ya. Oke. Ya. Kalau lu berarti masalahnya paling eksklusif banget dari Eh. yang bisa diceritain ini nih, maksudnya masalahnya terselesaikan karena ilmu filsafat tuh terselesaikan atau terbantu lah ya maksudnya. Gimana? Untuk nyampe ke titik final terselesaikan, Belum pasti. pengaplikasiannya sangat susah. Oke. Soalnya ini tuh harus merubah kepribadian lo menurut gue kalau lo pengen bisa terselesaikan dengan terbantu teori ini. Langsung kasih tahu aja kali ya teorinya apa ya? Boleh, gue pengen tahu juga dong lebih dalam tentang ilmu filsafat karena gue nggak kenal siapa-siapa kayak yang belajar ilmu filsafat baru lu doang kan? Dan nggak pernah mencari tahu juga ilmu tentang filsafat gitu karena gue takutnya bukan takut ya maksudnya bisa kontradiktif dengan segala yang tadi gue bilang dengan apapun yang sudah terbukti di dunia ini gitu loh. Ya. Teorinya itu namanya ini sih Ki. Orang-orang nyebutnya Woi, nyebuk. nyebutnya Nyebuk stoik dan stoicism. Stoicisme. Apa itu? Nah, ini tuh teori ini tuh dibeberkan, diperkenalkan secara masif salah satunya oleh Marcus Aurelius namanya. Nah, di teori ini tuh pada intinya ya, soalnya ini gue nggak berani berlebih mentranslasikan mengenai teori ini tuh sebenarnya apa, soalnya pasti beda diskursus, beda diskusi, beda sumber, pengertian lu pun beda. Jadi pada intinya kalau lu menganut teori ini, lu gak bisa samsek ngehandle hal apapun yang bersifat externally. Lu cuman bisa internally, jadi kayak apa ya? Berarti realita nggak terlalu bisa dikendalikan. Gak usah lo gubris. Iya, nggak terlalu gubris ya. Yang perlu lo pikirin tuh reaksi lo, pemikiran lo tentang fenomena tersebut. Tapi kalau misalnya bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi, sebagai contoh misalnya kalau dalam hal cinta, kenapa gue sayang sama dia tapi ternyata dia nggak sayang sama gue lah. Dia gak sayang sama elonya ini, gak usah lo pusingin. Yang penting internally lo udah tahu gimana sih usaha gue ke dia segala macam ya. Pokoknya hal-hal yang lo lakukan, hal-hal yang bersifat internal, yang bersifat diri lo doang yang tahu Ki. Hal-hal eksternal yang terjadi kepada diri lo gak usah lo gubris, gitulah. Ya lewat aja lah ya. Lewat aja, let it flow. Begitu sih. Makanya gue cukup suka dengan teori ini karena sangat membantu untuk sisi ketenangan dan menggapai kebahagiaan lo, karena secara tidak langsung sih, kalau misalnya tenang, bahagia lo otomatis semakin mudah kan. Gue suka sih. Contoh pengaplikasian ini dari teori ini apa yang udah pernah diajarin? Yang apa? Yang pernah diajarin pengaplikasian teori ini gimana kira-kira? Gue taunya cara latihan untuk mengaplikasikannya Ki. Oh, malah latihannya? Okay. Salah satu caranya itu abstrak sih. Nih, lu ngebayangin sehari-hari lo selama berapa sekian lama lah itu disuruhnya sama si Marcus Aurelius ini. Lu ngebayangin, bentar ya. Santai guys. Lu ngebayangin keseharian lo, tapi lo ngebikin perspektif third person dari atas diri lo. Jadi nih kita lagi duduk sini. Kita ngebayangin ada yang lihat di atas sini nih. Ya? Berarti helikopter view lah ya. Iya, helikopter view gitu. Helikopter drone view ya. Nah, dari situ lu berusaha ngejudge diri lu dari si third person view ini sih menurut gue. Jadi dengan hal tersebut lo bisa lebih tahu batas diri lo, baik buruk dan segimananya gitu. Berarti membangkitkan sisi lain dari diri sendiri ya. Iya. Itu interesting banget tuh. Jadi kita, tapi apakah kalau kayak gitu berarti kan kita jadi menjudge diri sendiri terus bisa nyalahin diri sendiri dong. Itu kan bisa salah satu yang kurang bagus juga. Nah, kembali lagi itu kan tapi kalau dalam, ini agak ke agama sih. Kalau dalam agama sih ya kalau kita mengalami sesuatu musibah atau apa ya jangan salahin orang lain selain diri lu sendiri. Nah, tapi kalau ini kita juga suruh menjudge diri sendiri. Kita kalau dibilang ngejudge sebenarnya terlalu kasar ya. Pada intinya kita semacam menilai diri kita lah. Ya.
Nah, kalau misalnya kita menilai diri kita sendiri kan itu hal internal kita, bukan hal eksternal. Iya. Jadi kita masih bisa melakukan hal tersebut, masih boleh kita pikirin lah. Yang harus kita bodo amatin kan hal eksternalnya gitu. Oke. Jadi kalau ada masalah gitu ya, kita ngeliatnya dari internal. Lu bayangin dulu. Nggak usah ngeliat masalahnya berarti ya. Masalahnya mungkin masih nempel sama kita, tapi kita lihatnya kita dulu. Kan berarti kan sebenarnya masalah itu ya fata morgana juga, nggak realita sebenarnya. Ya kita aja yang terlalu serius baper menarik masalahnya itu nggak mau kita lepasin, ya kan? Ya intinya mode TPP di PUBG lah. Ya gue oke, mulai kebayang lah. Berarti gue cocok. Filsafat kira-kira gimana? Boleh. Nah, oke. Apa? Tadi kan udah gue bilang di stoicisme ini kita nggak bisa ngehandle yang eksternal kan? Kita cukup mentingin internal aja. Yes. Menurut gue hal di sini tuh ini loh, kan banyak ya orang di luar sana tuh yang anggap filsafat masih bersifat mandangnya tuh kasar. Iya, gue juga makanya tadi yang gue bilang terlalu berteoritis nih kira-kira. Iya. Jadi menghasilkan ideologi baru kan tuh bahaya nggak bahaya ya? Iya. Orang sampai sekarang juga kalau bisa gue tanya, masih sekolah, Mas? Enggak sih, gue lihat gue di mana di UI, yang mana filsafat. Oh hati-hati ya, gitu. Pasti kan. Langsung negatif, stigmanya ada pasti nih. Gitu. Oh hati-hati loh, gitu Oke, segala macam. berarti stigmanya ada nih. Padahal di satu sisi lain pun gue ngeliat lingkungan gue di kampus sedikit banget Ki yang emang radikal gitu, dikit. Ya, dan itu tuh rata-rata emang udah dari sananya. Oke, berarti bukan karena filsafatnya. Bukan karena filsafatnya. Justru kalau misalnya lu orangnya sebelumnya udah baik dengan agama lu, bisa semakin bagus di sini. Soalnya kalau misalnya kita berpacu pada stoicisme tadi, internal eksternal itu kan bisa dimiripin sama teori ikhlas di Islam. Teori ikhlas. Kan? Oh, berarti ini jadi ada kaitannya tadi yang kayak lu bilang, kalau misalnya kita udah baik dengan agama, menghandle ilmu filsafat bakal menjadi lebih bijaksana lah ya. Iya, bisa lebih bijaksana. Jadi ini mungkin apa maksudnya, agama itu mendukung ilmu filsafat, atau ya otomatis pasti agama harus di atas ilmu, segala ilmu kan. Betul. Nah ini berarti emang aslinya dia bertolak belakang atau gimana? Pada zaman atau sebagai penyelamat dari ilmu filsafat supaya tidak terlalu jeblos ke dalam. Sebenarnya kalau kita ngebahas seperti itu bisa dilihat dari 2 abad sih menurut gua. Bukan abad, zaman dan masalah. Yeah. Kalau di zaman Yunani kuno itu antara filsafat dan teologi agama emang masih cukup apa ya? Ngambang kali ya? Iya, ngambang lah amannya gitu. Sedangkan kalau di abad pertengahan itu teologi agama itu lebih mendominasi. Jadi justru pada zaman abad pertengahan tuh filsafat dianggap jahat. Kasarnya dianggap jahat lah. Pokoknya apapun hasil pemikiran lo, teori itu apapun, teologi atau agama itu harus selalu lebih utama. Harus lebih utama. Ya, harus lebih utama. Berkaitan gitu juga maksudnya. Iya. Terus dari pemikir pada zaman abad pertengahan itu ada juga, gue lupa lagi namanya siapa. Pokoknya tuh dia berusaha, dia intinya capek lah. Dia udah mulai sadar di masa dia kenapa filsafat dan teologi agama dipandang secara dikotomi hitam dan putih, kayak gak bisa menyatu gitu. Dia udah ngerasa kenapa harus dianggap hitam putih. Akhirnya ada pokoknya yang mereka orang ini berusaha mengawinkan antara filsafat dan agama gitu dah. Tapi gue lupa namanya siapa, sorry banget. Tapi memang ya bisa di research sendiri referensinya. Tapi memang aslinya tuh ya kan ilmu filsafat tuh lama banget loh, ilmu kuno banget kan dibandingin ilmu, dan itu masih masuk di penjurusan kuliah. Ini ilmu yang benar-benar mungkin ilmu abadi juga nih, ilmu filsafat. Nah tapi tadi mencoba untuk mengkawinkan antara agama dan filsafat. Karena dia udah mulai mager, orang-orang liatnya. Karena pada zaman dulu pada zaman itu perasaan filsafat sama agama kok dipandang bertolak belakang gitu. Kontradiktif banget sih gitu. Kalau yang sekarang, tapi kalau lu lihat gimana nih di kehidupan atau di dunia kampus gitu, di materi-materinya, tadi yang bilang ada teori ikhlas ya? Iya. Di kampus fine-fine aja sih pokoknya. Gak ada yang ngaco-ngaco lah. Berarti ikhlas, gue ngerti maksudnya tadi kan seperti yang tadi dibilang teori stoicisme. Ini gue berusaha untuk merangkum ya. Stoicisme itu berarti ilmu yang kita mempertahankan apa yang internal dari diri kita aja, eksternalnya let it flow. Yang dimana di situ menghasilkan rasa ikhlas, rasa ikhlas. Jadi kita dilatih untuk mengikhlaskan sesuatu
Iya. Dan ya lebih memfokuskan pada internal diri kita aja. Iya. Gitu kan, bener kan maksudnya? Tapi perlu diingat sih Ki, satu hal di sini. Apa itu? Gua kan belajar filsafat juga masih terhitung baru lah. Iya. Gua kan angkatan 2019 ya. Nah. Baru setahun atau mau setahun mungkin. Ya, intinya masih banyak. Iya, masih. Jadi kalau misalnya emang omongan gua ada yang taunya Miss. lumayan beda atau Oke. nggak sesuai sama teori yang sebenarnya, ya mohon dikoreksi aja. Iya, kita di sini tapi bukan berusaha untuk mencoba soto ya. Iya. Saya cuman ya kita ngulik-ngulik aja lah. Iya, dan gue juga mendengar dari referensi yang tadi Akbar berikan kan. Iya. Jadi memang ya kalau ada yang salah atau lupa, memang sifat kita manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi Namanya minal aidin wal faizin. Iya. Kalau ada yang salah, tapi insya Allah nggak ada ya. Jadi Insya Allah. berusaha untuk berada dalam circle yang masih kita pahami. Kita nggak bakal coba ngebahas yang di luar itu. Kalau ada yang kita coba bahas untuk di luar itu, pasti kita udah ngundang pihak ketiga, ada dosen pasti di belakang. Iya. Asik tuh. Asik tuh ya kan, boleh tuh ajak dosen tuh kali kita culik kali sekarang ya. Telepon. Oke, jadi menarik banget nih. Jadi tipsnya deh terakhir. Tipsnya buat yang tadi berkaitan dengan ilmu filsafat, ada permasalahan hidup pada saat ini, kemudian bertolak belakang dengan agama. Karena mungkin siapa tahu ada yang sekarang lagi nonton ini hubungan dengan agama kurang baik, which is seharusnya agama itu bukan dipandang sebagai pengetahuan aja atau referensi aja, melainkan sebagai perisai, pedoman, dan yang selalu harus kita pegang juga supaya kita tidak tersesat di dunia ini kan. Iya. Nah, tips lu apa nih buat orang-orang yang mungkin masih bingung menghadapi masalah yang dihadapi, masalah yang mereka punya gitu, Masalah apapun berarti ya. masalah apapun yang Masalah ya yang bikin kacau lah ya, mungkin belajar dari pengalaman lu juga yang tadi lu pernah bilang kan, terbantu dengan adanya teori tersebut. teori tersebut ya. Sebenarnya ya paling enak balik lagi sih Ki, kalau misalnya lo udah bisa mengaplikasikan hal tersebut, ikhlas atau secara teorinya stoicisme tadi. Iya. Kalau udah bisa berhasil mengaplikasikannya, lu kemungkinannya bisa dua, lu menjadi orang yang Wise. tenang dan bahagia. Tapi kemungkinan yang kedua juga ada kemungkinan jeleknya. Tapi ini dari sisi stoicis sih. Kemungkinan terjeleknya lu bisa jadi terlalu bodoh amat. Oke, ini yang agak Ini cukup bahaya sih. nih. Agak eksklusif. Kalau lo udah kegilaan mengaplikasikannya, ya lo jadi bodoh amatan bisa-bisan kan. Tapi kalau misalnya lo tahu jalur dan lo bisa mengaplikasikan sesuai dosis, lo tenang dan bahagia harusnya sih. Oke, iya benar. Dan permasalahan lo bisa lo refleksikan terhadap diri sendiri lah. Oke, menarik sekali nih ilmu filsafat ya. Nah, Ya, jadi terbantu banget ya pasti buat kehidupan ya dari yang ilmu filsafat yang pelajaran gue. Terakhir deh, gue pengen kepo deh, maksudnya kita belajar ilmu filsafat nih. Harapan untuk lulusan itu ngapain? Kita dipacu untuk apa? sebenarnya nih, kalau misalnya lo pengen pertanyaan lo misalnya dibuat merujuk orang filsafat kerjanya apa gitu. Ya intinya selesai lulus ilmu Ya, filsafat bisa apa? kita bisa apa gitu. Nah, kalau misalnya yang merujuk dari filsafat kepada pekerjaan tersebut, ya paling kan dosen. Tapi kalau misalnya yang bener-bener merujuk kayak akuntansi jadi akuntan gitu, ya nggak ada dong. Soalnya Nggak masuk nggak masuk. hitung-hitungannya ya. Tapi yang gue seneng di sini kalau lu belajar filsafat kan, lu terbiasa dari semester 1 itu pemikiran lo udah mendalam, kritis, dan serasional mungkin. Iya. Ntar guys ada motor. Motor guys, ada bapak-bapak. Nah, dengan lo membiasakan berpikir yang gak nyantai tersebut, pemikiran lo tuh bisa lebih terbentuk, tertatar lah. Oke, makin jadi lah ya kita mikirnya. Iya. Jadi entarnya pada saat di dunia kerja, lo bisa, cara pikir lo bisa kompeten dan bisa memecahkan masalah lah. Salah satu dosen gue tuh juga ngajarin itu, jadi dia selalu ngomong, dia berharap ke mahasiswa-mahasiswa ini angkatan gue, setelah lulus outputnya tuh dia istilahnya otaknya encer atau apa gitu istilah dia, gue lupa. Jadi meresap ilmu-ilmu gitu ya? Iya, jadi pada saat kita kerja, kita sudah terlatih untuk memecahkan masalah.
Itu yang dia omongin. Dia salah satu goalsnya dia tuh dia pengen ngebuat cara pikir anak filsafat tuh terbiasa memecahkan masalah gitu sih. Jadi entar nantinya kalau misalnya lo pengen kerja di masa lulus, kerjanya sekarang kan general banget ya Ki. Kayak yang penting cara komunikasi lo bagus segala macem, lo bisa masuk. Yang penting itu sih. Sebaik mungkin sifat, cara komunikasi lo, cara berpikir lo akan semakin dipandang ya. Insya Allah bisa lah. Ya. Jadi kemana aja bisa karena modal jalan pikir kita udah terlatih ya di cara mikir filsafat ini. Oke nih interesting banget. Yang penting tapi jangan lupa juga yang tadi yang udah disampaikan juga ada ilmu ikhlasnya ya. Ilmu ikhlas. Ya tenang supaya tenang dan ya semuanya tetap diambil positifnya dari semua ilmu yang karena nggak ada juga ilmu yang khususnya di perkuliahan kita di-trigger untuk menjadi orang yang negatif kan. Kalau enggak ya ngapain ada jurusan itu kalau kita dididik untuk menjadi orang yang negatif kan. Itu kan balik lagi ke diri kita gimana menghandle-nya, seberapa wise kita dengan ilmu yang kita pelajari dan ya yang lainnya lah pokoknya. Oke nih interesting banget Ibar, thank you, gue jadi dapet ilmunya, wawasannya mengenai ilmu filsafat. Next time mungkin kita bisa pelajarin yang lain-lain lagi ya kalau next otomotif-otomotifan lagi. Otomotif kita bisa juga kan kita main sama-sama main otomotif ya. Iya. Tapi interesting juga maksudnya kita ngomongin ya baru aja kita ngomongin otomotif tuh. Tapi maksudnya kita bisa ini nih, maksudnya filsafat ternyata kan lebih interesting dari yang gua kira nih. Gua kira tuh kayak nih ilmu kono banget lah, nggak useful atau apa, bukan menjudge, cuma maksudnya persepsi kan. Persepsi nggak bisa dipermasalahkan. Seperti yang tadi lu bilang kan, yang cerita misalnya kalau ada orang nanya kuliah di UI terus jurusannya apa? Filsafat, hati-hati ya. Maksudnya kan kayak gitu. Hati-hati itu Mas. Ya karena kita belum melihat isi dalamnya. Tapi ini semakin jauh lu ntar belajar tentang ilmu filsafat, mungkin kita bisa sharing-sharing lagi nih. Iya betul. Supaya bisa yang menonton mungkin bisa terbantu dengan ilmu filsafat, ternyata ilmunya benar-benar ilmu sehari-hari, membantu ya dan lainnya lah pokoknya. Alright guys, mungkin kita akhiri podcast kali ini. Gue mengundang Rana Findra Akbar ya kan, my friend, thank you banget nih. Gue dijemput malah. Gue biasanya seharusnya nyetir atau apa yang udah. Iya biasanya hostnya jawab kan gitu kan. Atau setirnya pindahin sini gitu. Ya tapi udah mantap banget lah Bar. Ternyata multitasking bisa juga nih, autopilot. Apa autopilot dari tadi? Enggak. Ini alhamdulillah tadi Ciputat, Bulungan segala macam aman sih. Kaki dari tadi ngangkat ya. Oke guys, oke deh, gue udah pengen mengakhiri video kali ini aja. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri video kali ini yang podcast, mungkin ini adalah segmentasi baru dari channel Irfan Syauqi. Ada baiknya kalian melakukan ya, sebelum kalian mengakhiri video kali ini, ada baiknya kalian melakukan 4 hal. Yang pertama itu ada di like kalau kalian suka, di komen yang baik-baik, bukan dijadikan ajang mencela, tapi jadikan ajang untuk berbagi informasi, di share ke teman, ke keluarga, ke siapapun itu untuk menonton kira-kira video ini menarik atau enggak. Jadi di share, yang pastinya ini menarik banget sih, menggali pikiran, ideologi dan persepsi, tapi yang harus tetap bagus. Dan yang terakhir di step keempat itu adalah subscribe, karena memberikan dukungan, memberikan notifikasi juga kepada kalian kira-kira kedepannya gue ada video apa lagi, dan tentunya bakal ada podcast apa lagi. Oke, maksudnya podcast ya buat yang nggak tahu. So stay tune terus di channel Irfan Syauqi. Kira-kira kedepannya ada apa lagi, pokoknya insya Allah seru, bermanfaat, tetap positif. Ya bisa memberikan kalian setidaknya hiburan lah, mengisi waktu luang lah pokoknya. Oke, so I'm Irfan Syauqi and Rana Findra Akbar. Oke, stay tune guys. Stay tune apa? Goodbye, see you guys. Peace.